Mari kita lihat sama-sama Natal yang menakutkan. Klik. Kita baca sama-sama satu ayat dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai the spirit of sound mind. Jadi ketertiban itu, orang yang tertib adalah orang yang punya pikiran yang sehat. Jadi kalau dia tidak tertib hidupnya, tidak disiplin, artinya pikirannya tidak sehat. Sound mind, pikiran yang waras, pikiran yang jernih, kepala dingin. Itulah roh ketertiban. Jadi jelas di sini bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Amin. Kecuali tentunya kalau kita bicara tentang takut akan Tuhan, itu pun harus diberikan pengertian yang benar. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang takut akan Tuhan. Bukan berarti menghindar dari Tuhan, bukan berarti gemetaran di hadapan Tuhan, takut dihakimi, takut dinilai oleh Tuhan. Tuhan kalau menilai hidup Anda, Dia tidak langsung berurusan dengan Anda, tetapi Tuhan menilai hidup Anda dan saya melalui kacamata Yesus Kristus. Semua tentang kehidupan Anda sebagai orang percaya itu dievaluasi, dinilai oleh Bapa di surga melalui kacamata salib Kristus. Karena itu Anda tidak perlu khawatir Tuhan suka menilai, mencari-cari kesalahan Anda. Tuhan suka sekali melihat Anda menderita, suka sekali melihat hidup Anda sulit dan sukar, penuh dengan pergumulan. Bukan itu maksud dan kehendak Tuhan pada awalnya. Tetapi Anda dan saya hidup sekali lagi di dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, dan kita seringkali terkena dampak daripada apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Itu pun Roma 8 ayat 28 Tuhan berjanji untuk turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan melalui segala hal yang baik maupun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya sekalipun ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi setiap kita punya ketakutan tertentu, baik yang kita mau akui maupun yang kita sembunyikan dari orang lain, bahkan dari orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Mungkin kita punya ketakutan bahwa hidup kita tidak berkecukupan. Kita punya ketakutan. Bagi Anda yang single, mungkin aku tidak akan pernah ketemu jodohku. Mungkin Anda punya ketakutan kesepian di dalam menjalani hidup ini. Anda punya ketakutan dilupakan. Ya, apalagi dengan usia yang semakin bertambah, saya melihat ya orang tua itu semakin baper, semakin punya kekhawatiran anak-anaknya tidak memperhatikan, anak-anaknya tidak sayang. Tetapi bukan tidak sayang, kita harus mengerti juga belajar sebagai orang tua bahwa anak-anak kita pun semakin mereka beranjak dewasa, mereka juga punya kesibukan, mereka juga punya aktivitas. Karena itu Anda sebagai orang tua, bagaimana supaya Anda tidak kesepian? Saya mau belajar juga dari orang tua saya sendiri, bagaimana mereka mengatasi kesepian. Anda jangan pasif. Anda harus punya komunitas, Anda harus punya aktivitas, Anda harus punya kesibukan, kegiatan di luar daripada rumah Anda. Jadi katakan dulu kanan kiri, jangan mager. Haleluya. Supaya Anda tetap aktif, supaya Anda tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini dan tidak baper. Ya kan, kalau Anda punya banyak waktu duduk-duduk di depan TV, apalagi nontonnya K-drama, ya itu kan
dunia yang sangat ideal gitu kan, kadang-kadang kan ya biasanya happy ending gitu kan. Ya tidak selalu demikian hidup dalam realita kenyataan seperti ini, saudara. Beda sekali. Karena itu jangan suka hidup kita berdasarkan sinetron. Yang namanya sinetron ya itulah sinetron, itulah sandiwara. Hidup kita bukan sandiwara, saudara. Hidup kita ini beneran hidup yang otentik, hidup realita yang harus dijalani. Karena itu ya ketakutan-ketakutan tadi sebenarnya bisa diatasi kalau saja kita punya komunitas di mana kita bisa melampiaskan, ya kita punya sama-sama visi yang sama, mungkin punya pergumulan yang sama, punya masalah yang sama, kita bisa saling share satu sama lain. Karena itu saya mau katakan pesan Natal tahun 2022 dan masuk tahun 2023, jangan takut. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, jangan takut. Klik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas tentang ketakutan, seringkali ada broadcast, ya kan, ada pesan yang diteruskan dari mana-mana. Pertanyaannya, apakah benar di dalam Alkitab itu ada 365 perintah jangan takut? Berapanya yang pernah dengar? Ada 365 perintah jangan takut di dalam Alkitab. Satu untuk setiap harinya. Lupa dia kalau ada tahun kabisan. Tahun kabisan ada 366 hari, bukan 365 hari. Ini hal-hal seperti ini Anda jemaat Mount Hermon harus sensitif. Jawabannya adalah klik. Tidak benar. Kita ini orang Kristen kepingin sesuatu yang bombastis, sesuatu yang fantastis, seolah-olah wow, Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatu. Memang benar Tuhan sudah mengatur segala sesuatu, tetapi nggak usahlah sampai berlebihan. Apa namanya itu? Nggak tahulah bahasanya apa, saya tadi ingat kata-katanya Tuhan hilang. Tapi yang pasti tidak benar bahwa ada 365 perintah jangan takut di dalam Alkitab. Jadi kalau lain kali Anda terima pesan itu, ya Anda bisa foto ini, nanti Anda kirimkan ke orang yang mengirimkan pesan itu, bahwa tidak benar. Ketakutan memang banyak dibahas di dalam Alkitab. Ada 500 lebih ayat membahas ketakutan. Tapi kalau bicara tentang perintah jangan takut dengan berbagai variasinya, kadang-kadang kan di Alkitab ada tulis jangan gentar, ya kan, jangan gelisah hatimu dan lain sebagainya. Jumlahnya hanya sekitar 100-an ayat, tidak sampai 365. Anda boleh percaya, boleh tidak. Kalau Anda tidak percaya, hitung sendiri, karena saya sudah menghitung. Haleluya. Jadi ini satu hal yang kita perlu belajar. Jangan menjadi orang Kristen yang bombastis. Yang bombastis belum tentu benar. Yang fantastis belum tentu benar. Yang benar adalah Alkitabnya. Alkitab itu sudah pasti benar, mutlak benar. Haleluya. Karena itu jangan hidup imanmu berdasarkan broadcast daripada WhatsApp, tetapi hiduplah berdasarkan firman Tuhan yang tertulis. Haleluya. Nah, kalau kita belajar dari kisah Natal yang pertama, ada 5 tokoh utama minimal, dan semua tokoh itu harus memerangi, mengalahkan ketakutan tertentu. Demikian juga dalam kehidupan kita dengan berbagai ketakutan kita, baik yang kita akui maupun yang kita tidak mau akui. Kalau kita berhasil mengalahkan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita, tentunya rencana Tuhan, mimpi-mimpi dari Tuhan akan bisa tercapai dengan maksimal, dengan optimal. Sebaliknya, kalau kita masih memiliki ketakutan-ketakutan tertentu di dalam menjalani hidup ini, di dalam mengiring akan Yesus, maka seringkali terhambatlah apa yang menjadi rencana Tuhan yang full di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk memperhatikan apa
yang 5 tokoh utama ini perangi dalam hidup mereka dan bagaimana mereka mengalahkan setiap ketakutan mereka. Mari kita lihat tokoh yang pertama, klik, namanya Maria. Dia punya ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan kelemahan. Klik lagi. Apa yang menjadi ketakutan Maria? Maria punya ketakutan. Dia seorang perawan, belum menikah, sekalipun sudah bertunangan. Dia seorang gadis biasa. Tidak ada rumah sakit pada zaman itu. Di rumah penginapan, di rumahnya Daud pun dia ditolak. Loh, Yesus ini kan keturunan Daud. Tempat penginapan dalam Lukas 2, di mana Yusuf dan Maria ditolak, itu rumahnya Daud. Rumah peninggalan Daud. Itu rumahnya Yesus sendiri sebenarnya sebagai anak Daud. Dia berhak untuk menginap di situ. Dia berhak untuk tinggal di situ. Tapi di rumahnya sendiri pun dia ditolak. Kalau Anda belajar sejarah di Alkitab, itu ada di kitab Yeremia ditulis tentang rumah penginapan itu, saudara. Tanpa bidan, melahirkan seorang diri, harus membesarkan seorang anak yang sempurna. Demikian juga kita seringkali orang tua, kita menjadi tertekan. Kita punya pressure tersendiri dalam hidup ini. Karena kita merasa, aku harus bisa membesarkan anak yang sempurna. Aku mau supaya anakku tidak terkontaminasi dengan dunia, punya pergaulan yang benar, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang cinta Tuhan dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, semua ini baik, tetapi memberikan tekanan tertentu ketika hal itu ternyata tidak tercapai dalam hidup kita. Memberikan pressure, menjadikan kita sebagai orang tua berpikir, aku salah apa ya? Aku kurang apa ya sebagai orang tua ya? Nah, ini seringkali bukan salah Anda juga sebagai orang tua ya. Kita tidak tahu bagaimana anak kita nanti ya beranjak dewasa, proses kehidupan yang harus dia jalani. Sekalipun kita adalah orang tua yang sempurna, percayalah, kita bukan orang tua yang sempurna. Sekalipun kita kepingin sempurna seperti apapun, kita merasa diri kita orang tua yang sempurna, tetapi kita tidak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang unik bagi setiap anak-anak kita. Karena itu percayalah, kalau kita sudah melakukan hal yang benar bagi anak-anak kita, ternyata hidup mereka pun kelihatannya kok mengarah ke arah yang seperti yang tidak kita kehendaki, ya jangan takut. Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Maria punya ketakutan itu. Bagaimana aku bisa? Bagaimana mungkin aku menjadi ibunya Tuhan? Itu yang dipertanyakan oleh Maria dan menjadi satu ketakutan tersendiri dalam hidupnya. Klik. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang Anda takutkan di dalam kehidupan Anda? Banyak anak muda hari-hari ini, mereka struggling dengan mental health, dengan kesehatan mental, mengalami gangguan jiwa karena hal-hal ini. Mereka merasa aku kurang cakap, aku kurang cakep, ya kan? Aku kurang menarik. Teman-temanku lebih menarik penampilannya, mereka lebih berbakat, mereka lebih dikasihi oleh orang tuanya, mereka lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Aku kurang cerdas, aku kurang berpengalaman, aku tidak terlalu pintar. Hidup anak muda hari-hari ini tidak mudah. Mereka hidup di lingkungan yang penuh dengan comparison, perbandingan satu sama lain. Mereka suka membandingkan diri dengan teman-temannya. Yang menjadi acuan hidup mereka seringkali adalah medsos yang selalu menampilkan kehidupan yang palsu, kehidupan yang penuh dengan kosmetik. Karena itu banyak anak muda hari-hari ini mengalami gangguan jiwa. Anda tahu di Indonesia ada 2,5 juta anak remaja yang terkena gangguan jiwa. Dan dasarnya adalah ketakutan. Mereka takut tidak bisa bersaing.
Mereka minder karena merasa, oh teman-temanku lebih kaya, teman-temanku mau apa dibelikan oleh orang tuanya. Itu tekanan tersendiri dalam kehidupan anak-anak remaja hari-hari ini, saudara. Apa kelemahan yang Anda takutkan di dalam kehidupan Anda? Saya mau berikan cara pandang yang lain, coba diklik. Seringkali kita terlalu peduli dengan apa kata dunia, apa kata medsos, apa kata Hollywood, apa kata K-pop. Tetapi hari ini mari kita lebih memperhatikan bagaimana cara Tuhan memandang Anda dan saya. Sangat berbeda dengan bagaimana dunia menilai kita, bagaimana teman-teman kita menilai kita. Saya mau katakan, bersama dengan Tuhan, sekalipun hanya ada Anda dan Tuhan, Anda dan Tuhan adalah mayoritas. Anda tidak lagi minoritas. Karena itu tidak peduli apa kata dunia. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman, itu adalah perkataan yang mayoritas. Haleluya. Karena itu dorong anak-anak Anda yang masih usia remaja, mereka harus baca Alkitab. Mereka harus mengerti Alkitab. Anda juga sebagai orang tua harus lebih mendalam di dalam belajar Alkitab. Ajak mereka belajar Mazmur 139, Yeremia 1, dan seterusnya. Dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kita yang memilih Tuhan. Itu yang harus Anda camkan di dalam roh Anda. Tetapi Tuhan yang memilih Anda. Amin. Kalau Tuhan berkata kita bisa, maka kita pasti bisa. Karena Dia yang memilih kita, Dia yang memperlengkapi kita. Bahkan kalau kita belajar dari Alkitab, Anda semua sudah tahu, Tuhan kecenderungannya memakai orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu taat saja ketika Tuhan minta kita lakukan sesuatu yang mungkin kita tidak nyaman untuk melakukannya. Karena di balik semua itu ada berkat Tuhan yang tersedia. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Di kantor, dalam perusahaan, seringkali kami diminta untuk melakukan tugas-tugas di luar job description kami yang sebenarnya. Dan tidak mungkin dalam posisi kami untuk menolak. Tetapi ketika kami melakukannya dengan taat, merendahkan diri karena harus belajar dari ahli-ahlinya, rupanya disitulah promosi dari Tuhan, disitulah bonus dari Tuhan, disitulah berkat Tuhan mengangkat kehidupan kita ketika kita diminta untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, klik. Namanya Yusuf. Yusuf ini punya ketakutan akan celaan. Ini orang yang terlalu peduli apa kata orang. Klik lagi, saudara. Ketakutan Yusuf. Yang pertama, tunangannya mengandung setelah 3 bulan pisah. Bagaimana Anda berpikir kalau tiba-tiba Anda lagi tunangan, Anda tahu Anda belum berhubungan, kemudian pisah 3 bulan, balik-balik tunangan Anda bilang aku hamil dan aku dikandung oleh Roh Kudus katanya. Pasti Anda bilangnya bukan Roh Kudus tetapi Roh Kudus. Dan Yusuf karena ketulusan hatinya, dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi sekalipun dia tulus hati, sebenarnya Yusuf ini punya ketakutan diomongin orang, ketakutan digosipin orang. Selama ini mungkin dia adalah seorang laki-laki dengan reputasi yang baik, dengan citra yang baik.
tetapi dia takut pada gosip, takut tidak lagi diperkenan oleh sesamanya, takut tidak lagi dikasihi oleh masyarakat di sekitarnya. Dan Yusuf punya keraguan tentang hal supranatural karena sudah 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Tidak ada firman Tuhan. Sama sekali tidak ada pewahyuan dari Tuhan selama 400 tahun. Tiba-tiba muncul hal supranatural. Ada ketakutan tersendiri dalam diri Yusuf. Coba diklik. Apakah Anda dan saya mengalami apa yang Yusuf rasakan? Mungkin ada beberapa dari kita yang tersandera dengan opini orang lain. Mungkin kita punya citra yang harus kita lindungi. Kita punya reputasi, harga diri yang harus kita proteksi sedemikian rupa. Apakah Anda dan saya termasuk orang yang berusaha menyenangkan semua orang, akhirnya stres sendiri? Karena mustahil menyenangkan semua orang. Atau apakah Anda adalah anak-anak atau orang-orang yang terbentuk oleh perkataan negatif, baik oleh orang tua Anda atau mungkin oleh teman-teman Anda suka dibully dan lain sebagainya, sehingga dalam pikiran Anda, dalam benak Anda terbentuk perkataan negatif, stigma negatif tentang diri Anda sendiri. Mungkin Anda adalah orang yang ikut-ikutan supaya bisa diterima, supaya tidak ketinggalan. Makanya Anda menyerah kepada apa yang diajak oleh teman-teman Anda, sekalipun mungkin hal itu belum tentu hal yang baik dan berguna bagi Anda. Saya mau katakan dalam Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut pada orang mendatangkan jerat. Tidak heran Anda stres, tidak heran hidup Anda tertekan, karena Anda punya ketakutan, nanti orang mikir apa ya? Nanti orang ngomong apa ya? Karena itu saya mau katakan kepada Anda bagaimana kita bisa memerangi ketakutan akan celaan, ketakutan akan apa kata dunia. Yang pertama, lakukan saja panggilan Tuhan bagi Anda. Jangan kepengin jadi seperti orang lain. Jangan kepengin punya seperti yang orang lain punya. Kalau memang itu rezeki Anda, Tuhan akan kasih kok. Lakukan saja dan bergeraklah di dalam panggilan Anda. Mungkin Anda tidak pintar nyanyi, tapi Anda punya talenta untuk menyambut orang, untuk ngajak ngomong orang, untuk bisa menghibur orang, untuk bisa mendoakan orang. Pelayanan ini kan banyak sekali dimensinya, saudara. Anda tidak perlu selalu melihat, wow, hebat ya yang di mimbar ya. Oh, aku kepengin pelayanan yang kelihatan. Tidak selalu seperti itu. Lakukan saja panggilan Anda apa. Syukuri bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tentunya Tuhan memberkati kita dengan cara yang berbeda-beda. Tidak perlu sama. Yang namanya unity itu bukan uniform. Ya, unity itu persatuan, uniform itu keseragaman. Di dalam persatuan tetap ada yang namanya diversifikasi atau perbedaan. Makanya Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau Anda tidak mau terjerat dengan takut pada orang, kebahagiaan itu ditentukan diri sendiri. Jangan menaruh kebahagiaan Anda, menekan orang lain harus membahagiakan Anda, termasuk orang tua dan anak. Anda sebagai orang tua tidak fair kalau Anda menekan, memberikan pressure kepada anak-anak Anda untuk membahagiakan Anda. Bahagia itu pilihan. Tidak fair bagi saya untuk menuntut Carmen dan Candace
untuk bisa membahagiakan saya. No, saya akan cari kebahagiaan saya sendiri. Bukan berarti menjadi egois, itu berbeda sekali. Tetapi adalah tidak fair kalau Anda menuntut orang lain harus bisa membahagiakan Anda. Sekalipun Anda sudah berjasa dalam hidup mereka, Anda akan kecewa. Amin. Karena andalan kita bukan lagi Tuhan, andalan kita manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, sekalipun itu anak kita sendiri, sekalipun itu istri kita sendiri, sekalipun itu suami kita sendiri, kita tuntut mereka untuk membahagiakan kita. Tidak fair. Kita sama-sama manusia. Haleluya. Memang kita harus saling menopang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Benar. Tetapi tidak pada tempatnya kalau kita menuntut sesama manusia membahagiakan kita. Haleluya. Klik. Saya harus cepat ini karena slide-nya banyak sudah. Yang ketiga, para gembala punya ketakutan akan perubahan secara tiba-tiba. Tidak ada manusia yang suka perubahan. Kita kan sukanya rutinitas. Semua bisa diprediksi. Coba kita lihat kehidupan para gembala. Klik. Hidup mereka penuh dengan rutinitas. Nyaman. Setiap hari ya seperti itu hidupnya. Mereka hidupnya terjadwal dengan rapi. Setiap malam mereka kumpul. Bahkan yang namanya bisnis penggembalaan itu adalah biasanya turun-temurun. Dari orang tua diturunkan ke anaknya, dari anak nanti ke cucu dan seterusnya. Dan sudah nyaman, sudah secure, tinggal ada yang jagain, dipertahankan saja. Itulah kehidupan para gembala. Tapi dengan adanya peristiwa Natal, yang pertama waktu itu, kehidupan mereka berubah tiba-tiba. Ada jadwal, ada agenda yang tidak masuk di dalam rencana mereka. Ada agenda yang dalam tanda kutip merusak rutinitas mereka. Dan sekali lagi tidak ada manusia yang suka dengan perubahan mendadak. Apalagi perubahannya bersifat negatif. Ditinggal pasangan, ditinggal sahabat, ditinggal oleh mitra bisnis, atau tiba-tiba dari sehat kita menjadi sakit, atau dari yang punya pekerjaan tiba-tiba mengalami PHK untuk satu alasan dan alasan yang lainnya. Yang tadinya aktif bekerja sebagai pemimpin di sebuah perusahaan tiba-tiba pensiun. Tahukah Anda ketika Anda pensiun dari kantor, Anda tidak lagi se-powerful seperti ketika Anda masih menjabat, dan itu seringkali kaget. Saya banyak bergaul dengan orang-orang kebun yang adalah pemimpin di perusahaan perkebunan. Mereka bos, mereka datang ke kantor semua melayani dia. Mobil, ya dia mau pergi kemana, sopir sudah nunggu depan rumah. Begitu pensiun, besoknya dia pulang ke rumah, dia keluar rumah, ya gak ada mobil yang nungguin dia, gak ada. Dia masuk ke kamarnya, yang tadinya ranjang berantakan, ya tetap berantakan karena tidak ada pembantu yang merapikan ranjangnya. Dia pergi ke bandara, yang tadinya tinggal masuk pesawat, karena boarding pass sudah di tangan, tiba-tiba dia harus check in sendiri. Dia harus cari jalan masuk sendiri. Banyak yang kaget dengan kehidupan seperti itu, saudara. Dan tidak siap, akhirnya mereka stres. Mereka jadi tidak pede. Apalagi kalau dia pemimpin yang terkenal galak, otoriter. Dia keluar dari sebuah perusahaan, ini kisah nyata. Dia keluar dari perusahaan itu. Dia bertanya-tanya, apakah aku masih dihormati? Apakah orang masih segan sama aku? Sekalipun orang masih hormat sama dia, tetapi ada perasaan insecure. Karena perubahan yang mendadak. Tadinya mungkin dia bisa ngebully
orang setiap saat, tiba-tiba dia tidak punya power itu lagi. Dia tidak berhak melakukan itu lagi. Itu perubahan yang bisa menyebabkan shock di dalam kehidupan seseorang yang tidak siap. Coba diklik. Tapi dalam hidup ini saya mau katakan ada seorang filosofer bernama Heraklitus. Ya, ini Yunani. Dia berkata begini, satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan. The only thing constant in life is change. Kalau Anda mengharapkan hidup ini tidak pernah berubah, Anda salah. Anda akan terlindas dengan perubahan. Dan saya mau katakan perubahan itu baik. Artinya ketika terjadi perubahan dalam hidup kita, Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Bagaimana kita meresponi perubahan. Apakah kita menyikapinya dengan positif? Kita sudah mempersiapkan diri, kita mengantisipasi perubahan itu, kita tidak ngomel-ngomel ketika perubahan itu terjadi. Karena itu, kita harus punya sikap yang fleksibel dan adaptif, supaya perubahan tidak membuat kita pahit hati, tetapi perubahan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Haleluya! Yang keempat, next, namanya Herodes. Nah, ini mirip dengan tadi kesaksian tentang seorang bos di sebuah perusahaan tadi ya. Dia itu control freak, punya isu, dia suka pegang kendali, dia suka ngatur orang, dia suka ngatur, bahkan OB pun diatur bagaimana melayani dia, gelas mana yang harus dipakai, minumannya kalau teh jenis apa, harus benar dan harus tepat. Itu Herodes, kontrol isu. Dia harus pegang kendali. Dia tidak mau dalam keadaan yang kacau balau, terserah orang mau lakukan apa. Dia punya kontrol isu. Dan klik, Herodes ini sakit jiwa. Ini buktinya. Dia bunuh saudaranya. Dia bunuh ibunya sendiri. Dia bunuh istrinya sendiri. Dia bunuh anaknya sendiri. Bahkan beberapa ahli berkata, dia bunuh kakeknya juga, saudara. Hanya karena satu alasan. Dia memandang semua orang itu sebagai ancaman. Berapa banyak dari kita, pemimpin terutama, kalau Anda dipercayakan sebagai pemimpin di perusahaan, saya punya rekan sejawat seperti itu, terancam. Padahal dia sudah pemimpin yang cukup tinggi. Tapi ketika ada seseorang dipromosikan di bawah dia merasa terancam. Harus jatuhkan orang itu, harus dijelek-jelekkan orang itu, supaya tidak berkembang, supaya tidak mendapatkan promosi lebih lanjut, supaya tidak menjadi saingannya. Ada orang seperti itu, saudara. Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang baik selama Anda masih punya kontrol isu. Anda juga tidak bisa menjadi orang tua yang baik kalau Anda punya kontrol isu. Anak Anda akan menjadi anak yang sangat-sangat tidak kreatif. Dikekang hidupnya. Mau jalan aja, gaya jalannya Anda ajarin. Ya memang sih ada yang harus diajarin sampai seperti itu, tapi nggak perlulah setiap detik, setiap menit Anda kritik anak Anda. Ini salah, itu salah. Lama-lama salting anak Anda, saudara. Sampai akhirnya ketika Yesus dilahirkan, Herodes mengutus pasukan untuk membunuh semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Karena dia terancam tahtanya. Bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya? Klik. Apakah kita punya masalah kontrol di dalam hidup ini? Ini salah 4 tanda-tandanya. Bukan hanya ini, saudara. Ada tanda-tanda yang lain.
Yang pertama, kalau Anda punya kekhawatiran yang berlebihan, itu artinya Anda kepengen pegang kendali segala sesuatu. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, berserah saja pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan, dan Dia akan memelihara Anda. Seringkali jiwa kita terganggu karena kita parno, mudah panik. Kita mikirin hal yang belum tentu terjadi. Kita sudah menskenariokan segala sesuatu. Dan ketika tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita panik, kita parno. Saya mau katakan kepada Anda yang mudah panik, Filipi 4 ayat 6, jaga relasi Anda dengan Tuhan. Jaga relasi Anda dengan sesama, supaya ketika Anda ada pergumulan dalam hidup Anda punya seseorang yang bisa mendampingi Anda, tempat Anda curhat. Anda insecure kalau Anda punya masalah kontrol. Dan saya mau katakan, semakin insecure seseorang, semakin dia kepengen ngontrol orang lain. Mereka harus melakukan seperti yang aku mau. Kalau enggak, semuanya nanti berantakan. Harus aku yang benar. Itu Anda punya masalah kontrol. Orang yang punya masalah kontrol, dia tidak mau terlihat lemah. Tidak pernah mau salah. Harus selalu dia yang benar. Orang lain yang salah. Lingkungan yang salah. Keadaan yang salah. Tetapi seperti motonya GBI berkata, keterbukaan adalah awal pemulihan. Yang namanya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Kita bisa terpeleset, kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa juga dalam saat-saat tertentu menunjukkan kelemahan kita, bahwa kita masih manusia biasa. Itu biasa saja. Tidak perlu terlalu memproteksi citra Anda. Lepaskan kontrol hidup Anda kepada Tuhan. Next, Tuhan menghendaki agar kita tidak pernah kehilangan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita kepengen suatu hari nanti anak kita makin independen, makin mandiri, makin bisa berdiri sendiri. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya, semakin kita dewasa rohani, semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan semakin kayak gini aja ngerepotin Tuhan. Oh enggak, Tuhan tidak pernah merasa direpotkan oleh kita. Haleluya. Anda yang merasa dewasa rohani, kayak gini aja, ngapain berdoa? Ngapain pakai iman? Oh, Anda sudah kehilangan ketergantungan Anda kepada Tuhan. Tuhan maunya semakin Anda dewasa. Bahkan kedewasaan rohani kita ditentukan, diukur dari seberapa sih kita tergantung kepada Dia. Semakin kita tergantung kepada Tuhan, itu Anda semakin dewasa. Beda kan dengan prinsip dunia? Semakin anak kita mandiri dan bisa berdiri sendiri, semakin dewasa anak kita. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan gak mau Anda itu menjadi orang Kristen yang mandiri. Tentunya Anda harus mandi sendiri, itu sudah pasti. Tetapi mandiri di dalam hal menjalani hidup ini, membuat keputusan. Keputusan kayak gini mah gak usah lah tanya Tuhan. Itu Anda belum dewasa. Jangan pikir Anda kelihatan hebat dengan tidak bergantung kepada Tuhan. Semakin dewasa Anda harus semakin bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Elisabet dan Zakaria. Mereka punya ketakutan akan kekecewaan. Next, apa kekecewaan mereka? Mereka sudah berdoa sekian lama, tapi berkat Tuhan tidak mereka terima sesuai dengan doa mereka dan pada waktu yang mereka mau. Dan karena mereka kecewa, akhirnya mereka apatis. Makanya Zakaria berkata dalam Lukas 1 ayat 18,
Dia punya pikiran bahwa mujizat sudah berakhir dalam hidupnya. Dan itu menuntun kepada ketidakpercayaannya akan suara Tuhan di dalam kehidupannya. Next. Dan ini menjadi prinsip penting dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda sudah sering mengalami kekecewaan karena ekspektasi Anda sendiri, percaya 4 hal ini. Yang pertama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita itu sebenarnya nggak tahu. Kita memang minta sama Tuhan itu, Tuhan aku maunya hari ini jawaban doaku. Kita pikir kita butuh berkat Tuhan itu hari ini. Bahkan beberapa orang tidak tahu diri. Mereka pikir berkat Tuhan itu harusnya kemarin datangnya. Tapi sebenarnya kita itu tidak tahu kapan kita membutuhkan berkat Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Karena itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tugas kita, percaya saja. Lakukan bagian kita dan percaya saja. Rencana Tuhan itu selalu baik. Dia tidak punya pikiran untuk mencelakakan kita. Dan kalau Anda pernah dikecewakan di masa lalu, mari kita coba lagi, kita mulai lagi, kita bangkit lagi, karena selalu ada harapan. Dan teruslah bermimpi. Singkirkan, kebaskan kekecewaan, kebaskan kemarahan, kebaskan kepahitan. Slide terakhir. Ini slide 21. Paling banyak nih saudara, rekor hari ini saudara. Jangan thank you dulu. Bagaimana mengalahkan ketakutan? 4 hal. Yang pertama, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus. Lukas 1 ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih Allah melenyapkan ketakutan. Isi. Kalau masih ada ketakutan, artinya kasih Allah belum maksimal. Isi dengan kasih Allah. Jangan malah bacanya yang murka Tuhan. Tuhan marah. Ya kan? Tuhan sakit hati. Jangan baca itu saudara. Nanti Anda makin takut. Semua yang negatif. Ingat ya, khotbah minggu lalu kalau Anda belum dengar, coba Anda dengarkan. Semua yang negatif di Alkitab, yang tertulis di Alkitab, bagi orang percaya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau Anda baca yang negatif, oh itu sudah disalib. Haleluya. Berhenti dengar suara negatif. Berhenti. Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yesaya 53 ayat yang pertama, ini khotbah saya minggu lalu. Berita mana yang kita percayai? Ikabut atau Immanuel? Makanya kalau baca Ulangan 28, berhenti di ayat 13. Karena ayat 14 dan seterusnya, Anda tahu dong Ulangan 28 kan? Sangat terkenal tentang berkat dan kutuk. Percuma Anda baca Ulangan 28 ayat 14 dan seterusnya, itu sampai 60-an kalau nggak salah. Semuanya ada di salib Kristus. Ngapain lagi Anda baca? Anda harus, kalaupun mau baca ayat 14 dan seterusnya, dibalik. Semua yang dikatakan kutuk di situ adalah berkat bagi Anda. Diubahkan menjadi berkat. Jangan terima yang namanya engkau nanti penyakitan, anak-anakmu akan miskin. Jangan diterima, jangan diaminkan. Berhenti di ayat 13. Haleluya. Nanti Anda cek, yang gak ngerti firman Tuhan Anda cek ayat 13 itu apa sih? Ulangan 28, cek. Bener gak sih 13? Penuhi pikiran Anda dengan praise and worship. Natal pertama itu penuh dengan nyanyian dan pujian. Semuanya menyanyi. Maria menyanyi, Zakaria memuji Tuhan, malaikat pun paduan suara. Jadi sangatlah keterlaluan kalau minggu depan Anda tidak ada yang mempersembahkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Natal kita harus penuh dengan pujian penyembahan. Haleluya. Bahkan Mazmur 32 ayat 7 versi bahasa Inggris dikatakan, Tuhan
mengelilingi kita dengan lagu-lagu kelepasan, the songs of deliverance. Ayat-ayat ini yang harus Anda aminkan. Jangan Tuhan murka, amin gitu. Salah itu aminnya, saudara. Tuhan murka, terima kasih Yesus untuk salibmu. Gitu dong. Haleluya. Itu orang Kristen perjanjian baru. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar pengharapan. Ada lebih dari 7.000 janji Tuhan yang menunggu diaktifasi oleh perkataan